Berjumpa lagi dengan Bu Sri Mur Belajar Bisa. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum belajar, marilah Ananda sekalian kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini kita masih diberikan sehat dan panjang umur. Tetap semangat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah selanjutnya, mari kita ikuti, kita simak, dan kita perhatikan video berikut ini. Semangat! Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang ayo kita mengamati gambar cerita. 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. 3. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Sekarang apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu cergam, yang kedua komik, yang ketiga pamflet, yang keempat sampul, yang kelima kartun, dan yang keenam karikatur. 1. Cergam, cerita bergambar. Fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Yang kedua yaitu komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya biasanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan. Komik bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang berupa tulisan, bisa disertai gambar ataupun tanpa gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat yaitu sampul. Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mana mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu.
Yang keenam, karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Lalu, bagaimana ya cara membuat gambar ilustrasi? Pertama, siapkan alas. Bisa kertas atau kanvas atau kain, pilih salah satu ya. Yang kedua, siapkan pewarna. Langkah pembuatannya, yang pertama kalian menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan, yang mana kalian memilih tokoh karakternya, kemudian kejadiannya atau peristiwa yang sedang dilakukan, dan juga suasananya. Setelah itu, yang kedua, kalian membuat sketsa. Sketsa itu rancangan dari gagasan kalian. Biasanya coret-coretan tentang tata letak dan ukuran dari objek tersebut. Kemudian, kalian yang ketiga, pewarnaan. Nah, pewarnaan ini sesuka hati kalian. Kalian bisa menggunakan warna asli atau juga bebas sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Edo sudah menggambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan. Edo menggambar Siti dan kucing kesayangannya. Seperti ini. Kalian juga bisa menggambar dengan tema yang sama, sesuai yang ada di buku tema halaman 11. Selanjutnya, kalian kerjakan juga halaman 12. Ada gambar cerita tentang kelinci. Kalian susun dan karang tentang ceritanya ya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara kelinci bergerak? Ya betul, kelinci bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat. Coba kalian amati gambar hewan-hewan ini. Yang pertama yaitu burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Yang kedua yaitu kambing. Kambing mempunyai 2 pasang tungkai kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang ketiga, rusa. Rusa bergerak dengan 4 kakinya yang kurus, namun sangat kuat dan lincah loh. Yang keempat, kucing. Kucing mempunyai 2 pasang tungkai, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang kelima yaitu kadal. Kadal memiliki 2 pasang tungkai depan dan 2 tungkai belakang. Kadal bergerak secara merayap sebab memiliki kaki-kaki yang pendek. Yang terakhir yaitu monyet. Monyet bergerak dengan tangan dan kakinya. Monyet juga memiliki ekor yang kuat untuk bergelantungan di pohon. Nah, coba kalian simak bacaan berikut. Gerak ikan di air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang yang bisa membantu gerak naik turun. Nah, anak-anak, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, begitulah Ananda sekalian kesimpulan dari pembelajaran hari ini.
Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Sri Mur Belajar Bisa di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.